Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' At-Taubah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Sabtu ini, malam tanggal 9 Jumaditsani 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari tahun 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 152. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala, dhamanul ainil mustajarah. Dhaman al-ainil mustajarah, masih berkenaan dengan sewa menyewa nih. Dhaman artinya ganti, mengganti benda rusak yang disewa gitu. Benda yang ada di tangan penyewa apabila rusak atau hilang, apakah penyewa itu mesti ganti? Nah, nih. Dhaman ganti, al-ain benda, al-mustajarah yang disewa. Inna yadal mustajiri, sungguhnya yada ini artinya tangan, maksudnya tangan kekuasaan. Kekuasaan mustajir, kekuasaan orang yang menyewa. Kekuasaan orang yang menyewa, nyewa motor, nyewa barang, nyewa rumah. Kekuasaan orang yang nyewa itu kekuasaan atas benda yang disewa gitu. Kalau yang disewa motor ya namanya itu ainul mustajarah, motor atau mobil atau rumah gitu. Itu benda yang disewa. Ya ada amanah. Jadi kekuasaan atau tangannya orang yang nyewa terhadap benda yang disewa itu sama seperti orang yang diamanati. Seperti kekuasaan orang yang diamanati. Orang yang diamanatin apa? Diamanatin memegang benda orang gitu. Nitip itu amanat. Saya nitip motor gitu, saya nitip ini. Orang di pasar kan nitip itu. Nggak mungkin barang yang dibeli dibawa-bawa, dikeweng-keweng. Pasti titip dulu, titip itu namanya itu amanah. Jadi kekuasaan orang yang nyewa terhadap benda yang disewa sama seperti orang yang nitip barang gitu. Ya, orang yang nitip barang. Artinya apa? Artinya layat manu ma'asobaha. Orang yang dititip tidak wajib mengganti. Orang yang dititip barang tidak wajib mengganti barang yang dititip orang, itu nggak wajib ganti. Ma'asobaha min talab, apabila barang itu rusak atau barang itu hilang. Saya nitip motor sama orang gitu. Apakah orang yang saya titip itu mesti ganti barang atau selama dia itu menjalani amanah, dia taruh titipan orang di tempatnya itu, nggak teledor. Kalau rusak atau hilang ya nggak wajib ganti, kan begitu. Oh, kecuali kalau orang yang dititip ini barang orang ditaruh sembarangan, dipakai di apa? Nah, ya kalau
rusak, hilang, ganti. Jadi selama orang yang dititip barang itu amanah, orang dipelihara pada tempatnya, terjadi kerusakan, terjadi kehilangan, nah orang yang dititip itu enggak wajib mengganti. Nah demikian juga apa tadi yang kita omongin apaan? Orang yang nyewa. Orang nyewa motor, kan berarti motor itu ada di tangan penyewa. Itu sama aja seperti motor itu ada di tangan orang yang dititip. Kalau memang motor yang disewa itu dipakainya sesuai dengan adat kebiasaan, ya, ditaruh di tempat yang aman, hilang, rusak, nggak wajib ganti. Nah, kecuali kalau yang nyewa ini, ya, teledor, nyewa motor taruhnya sembarangan, nah dia ambil lah, ya, wajib ganti. Sama itu maksud gitu. Jadi inna yadal mustajiri alal ainil mustajarati yadu amanah. Sungguhnya kekuasaan orang yang nyewa terhadap benda yang disewa itu sama aja seperti kekuasaan orang yang diamanatin barang, orang yang dititipin barang. Artinya apa? Artinya la yadmanu ma'asabaha. Orang yang dititip itu atau orang yang nyewa itu enggak wajib ganti. Ma'asabaha kalau barang yang disewa itu talab. Nah, talab itu hilang, au ta'ib atau rusak. Selama yang nyewa itu enggak teledor gitu ya. Semuanya nyewa motor. Akhirnya motornya dipakai buat ngebut-ngebutan. Nah, akhirnya nabrak. Nah, itu wajib ganti. Sebab di sini dia nyewanya, dia itu nggak amanah namanya. Nyewa motor orang ditaruh sembarangan, nggak dikunci, hilang. Nah, wajib ganti. Gitu ya. Itu. Ya. Sawaun akan nazalika asna astifa manfaati, baik itu terjadi hilang atau rusak di tengah-tengah istifa'il manfaat, di tengah-tengah sedang memanfaatkan, terjadi kerusakan itu di tengah-tengah lagi memanfaatkan yang disewa, sedang dipakai, au qablaha atau sebelumnya, amba'daha atau sesudahnya gitu. Nggak wajib ganti selama nggak teledor. Wa dzalika li anna qabdahu laha qabdun bihaq, karena si penyewa itu saat menerima barang yang disewa, menerimanya dengan benar gitu. Menerimanya dengan benar. Kan dia itu kuasa terhadap barang yang disewa. Karena menerimanya dengan benar, ada akad, ada ini, ada itu. Dan orang yang punya barang retok lagi kan selain barangnya. Idla yumkin ustifa'ul manfa'ah, karena tidak mungkin orang nyewa itu menggunakan motor yang disewa. Allati hiya mahallul akdi bil ijarah. Manfaat itu kan tempat akadnya orang nyewa itu manfaat. Illa biqabdiha. Tidak mungkin orang yang menyewa itu menggunakan manfaat barang yang disewa kecuali dengan diterima. Wawad ilyad alaiha, kecuali kalau orang yang nyewa itu diberikan kekuasaan, ya. Terima dan berikan kekuasaan terhadap barang yang disewa. Sebab kalau nggak diterima, dia nggak berkuasa, nah, tidak bisa memanfaatkan barang yang disewa, ya. Oleh karena itu kekuasaan terhadap manfaat itu udah benar. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau terjadi kehilangan, nggak wajib ganti. Wa tabqal ainul mustajarah ghairu madmunatin fi yadil mustajir. Jadi tabqa artinya tetap. Al ainul mustajarah, benda yang disewa, ghairu madmunatin tidak wajib ganti, ya. Biyadil mustajir, selama ada di tangan orang yang nyewa, nggak wajib ganti apabila rusak atau hilang. Tapi syaratnya madama tuh selama
lam yata'adda, selama yang nyewa itu tidak berlebihan, tidak teledor, ya. Malam yata'adda bistimaliha, menggunakan, kalau memang menggunakannya teledor ya wajib ganti. Seperti tadi nyewa motor digunain buat kebut-kebutan, nabrak, ganti. Yang berarti di sini dia melampaui batas dari adat kebiasaan. Kan adat kebiasaan orang nyewa motor hanya untuk biasa, tapi kalau buat kebut-kebutan, nah itu melampaui batas. Setelah dia pakai, ditaruh di tempat yang aman, digembok. Kalau ditaruhnya sembarangan, hilang, ya ganti. Jadi madama tidak wajib ganti selama lam yata'adda, orang yang nyewa itu tidak melampaui batas bistimaliha, menggunakannya. Wa madama lam yukosir, itu maktub daripada lam yata'adda. Wa lam yukosir, selama orang yang nyewa tidak teledor fi hifdhiha, memelihara barang yang disewa. Contoh, iza stajara daran, seorang ngontrak rumah, nyewa rumah, ya, seorang nyewa kontrakan rumah. Lisukna, rumah itu digunakan untuk dihuni, ya. Pasakanaha, orang yang ngontrak menggunakan itu rumah, mengambil tuh manfaat dari rumah yang disewa. Summa asobaha harik, kemudian terjadi kebakaran, rumah yang disewa kebakaran. Masalah contohnya dah, kalau rumah masih hilang, ya, kalau motor hilang, nah kalau rumah masih hilang, kebakaran, nah, kan rusak itu. Kalau kebakaran nggak bisa digunain. Nah sekarang wajib ganti nggak? Lihat dulu kebakarannya itu kesengajaan, teledoran tuh enggak. Nah, ya. Kalau memang kebakarannya itu bisa babi mayastamilu adatan, kalau kebakaran disebabkan karena mayastamilu adatan fiddar, kan kebakaran sebabnya api. Kalau memang tidak ada kesengajaan, kebakaran memang dapur gitu, dapur yang ada apinya itu dipakai biasa, seperti biasa dipakai itu, ya. Adatan seperti biasa orang masak, orang apa kan memang mesti ada apinya. Min wasaili lukut, nah, dari segala macam yang ada apinya tuh, ya. Kalau dulu kan pakai minyak tanah, kompor, sekarang pakai listrik gitu. Kalau memang dapur digunakan seperti biasa tanpa ada keteledoran, nah, ya. Nggak ada keteledoran, yang namanya musibah kan bisa aja terjadi, akhirnya kebakar. Nah, la yadmanu, tidak wajib mengganti orang yang nyawa itu. Malah yadman, tidak wajib ganti mana taja min adl, tidak wajib mengganti akibat kebakaran tadi, segala macam kerugian anzalikal harik, dari kebakaran itu yang nyewa nggak wajib mengganti. Itu kalau memang sebab kebakaran itu bukan karena keteledoran, bukan karena kesengajaan. Nah, seperti apa? Dia masak gitu, ya. Masak pakai gas, gasnya dipelihara, selangnya dipelihara. Kalau udah selesai masak dimatiin, itu namanya biasa itu. Ya. Habis masak dimatiin, terjadi kebakaran, nah yang musibah, nggak wajib kan? Tapi, tapi amalau hadasal harik, adapun kalau terjadi kebakaran dengan sebab yang di luar kebiasaan, bidaurisakan di dalam rumah, di luar kebiasaan yang biasa dilakukan di dalam rumah. Contoh, kama lawis ta'mala fihan nar li sinaati haddada. Kalau yang tadi kan orang nyalain api untuk masak di dapur itu udah biasa. Namun orang nyewa rumah, dia itu, ya, apa itu? Nah, dia gunakan rumah itu untuk apa itu? Ngelas, tahu ngelas? Ngelas kan, ngelas ada percikan apa itu? Ya,
bukan orang ngelas, apa namanya itu? Ada yang ngelas gak ada percikan api. Digunakan buat hadadah besi. Besi kan mengeluarkan percikan api. Nah, kemudian ada gasnya bocor. Gasnya bocor, ada percikan api, nyamber tuh kan. Nah berarti di sini kebakarannya bukan adat kebiasaan. Orang menggunakan di dalam rumah itu ada api, bukan untuk masak, tapi lisina ati hadadah. Rumah itu digunakan buat apa tadi? Ngelas apa, kan ada percikan-percikan api itu. Ya kecuali kalau memang ngontraknya itu memang ngontraknya buat bengkel, udah lain namanya. Ini kan ngontraknya buat rumah tangga ya. Akhirnya terjadi kebakaran. Itu kan percikan api kalau ada gas, nah itu langsung nyelentab itu. Nah ganti tuh. Li'annahu ta'adda bistimali haitsu stamada li ghairi masta'jalaha min ajli. Karena dia menggunakan rumah bukan digunakan untuk yang semestinya. Kan yang semestinya itu digunakan untuk dihuni gitu. Tapi ini digunakan buat apa? Ngelas. Ya. Mau pabrik ngelas, ya. Bengkel. Nah, kebakaran. Nah, berarti wajib ganti contoh. Wa kadzalik demikian pula nih, lawan atajal harik. Kalau kebakaran itu akibat ihmal tuh, akibat kelalaian. Walaupun dia enggak pakai las, dia dapur gitu, nyalain api di dapur, namun dia lalai. Ya, taksir, teledor, seperti mana contoh? Kama law tarakal madfa'ah maukadatan. Kama law tarakal madfa'ata mukidatan, seperti dia membiarkan dapur itu menyala. Asna'an naum, tinggal tidur. Dia tinggal tidur, apinya dia kagak matiin. Atau bukan tinggal tidur, dia tinggal jalan, apinya nggak dimatiin. Nah, akhirnya kebakaran. Panat aja dalik, akibatnya kebakaran. Nah kalau seperti ini ganti. Tuh fa'innahu yadman. Harus ganti kalau jadi teledoran dia. Iya kan tadi kan kalau nggak ganti dia nggak teledor dia aman. Kalau ini kan contoh-contoh yang wajib ganti. Nah, ganti. Wa innahu yatman. Nah, maka wajib dia mengganti mana saja akibat daripada adrar, kerusakan-kerusakan dengan sebab kebakaran tadi. Li'anna tarkahu laha mukidatan, karena dia membiarkan api menyala tuh. Tarkahu membiarkan api menyala. Asna'an naum, dia tinggal tidur gitu. Atau dia tinggal pergi. Itu berarti taksir itu. Teledor ya. Au ihmal. Nah, ya. Nah, itu kan ya. Tadi kan katanya kagak wajib ganti, nggak ada teledor. Kalau nggak ada, nah kalau ada keteledoran wajib ganti. Baik. Ini kan yang terjadi kebakaran-kebakaran. Li'annahu al-khilaful mu'tad. Nah, kenapa wajib ganti kalau teledornya? Karena khilaful mu'tad, luar daripada kebiasaan. Kan kebiasaannya kalau orang mau tidur matiin dulu gitu. Kebiasaannya kalau orang mau keluar rumah, apinya diapain? Matiin dulu. Kalau dia nggak matiin kan berarti sudah di luar kebiasaan. Nah, keteledoran. Ladal ghalibiyatil uzma minan nas, kebanyakan orang kalau mau tidur matiin dulu. Kalau mau keluar api menyala diapain? Dimatiin dulu. Itu menurut adat kebiasaan. Demikian juga bukan hanya adat kebiasaan, karena Nabi kita sendiri ngelarang tuh. Nabi melarang, ya. Melarang kita. Nabi yang bilang, nih, manhiyun anhu syar'an. Nabi melarang. Melarang apa? Melarang kalau kita tidur, ya, api nyala, itu dilarang. Mana itu hadisnya begini?
Kata Nabi, la tatrukun naro fi buyutikum hina tanamun. Apa kata Nabi? La tatrukun naro. Janganlah kamu biarkan api di rumah kamu menyala hina tanamun saat kamu saat kamu tidur gitu ya. Kan Nabi bilang gitu, jangan kamu biarkan api menyala saat kamu tidur ya. Kalau dulu kan api itu buat penerangan, bukan hanya dapur aja. Nah, sekarang kan udah ada listrik. Ya. Berarti di sini api yang ada di dapur berarti sini. Wa balaghahu annahu ihtaraq wa balaghahu, telah sampai berita. Telah sampai berita sama Nabi itu, Nabi dilapor. Ada orang bawa berita, ya Rasul, ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail ya. Ya Rasul, terjadi kebakaran di salah satu rumah yang ada di Madinah. Terjadi pada waktu malam gitu. Ada orang yang ngelapor bawa berita sama Nabi bahwa di Madinah ada salah satu rumah kebakaran. Apa kata Nabi? Inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwul lakum. Api itu musuh kamu gitu. Api itu musuh kamu ya. Oleh karena itu idza nimtum fa'atbi'uha. Kalau kamu tidur diapain? Matiin. Kalau kamu tidur matiin tuh api. Ankum, dari kamu. Itu ya. Nah ini bukan api doang. Ada orang ngontrak, dia tidur, TV-nya menyala. Nah ini kan berarti itu. TV-nya nyala. Nah, kan walaupun seandainya nggak kebakaran, itu kan dibayar itu. Listriknya dibayar, ini dibayar. Yang bayar yang punya rumah, mau yang ngontrak sekalian listrik. Mau tidur, ya, TV-nya di apa ya, dinyalain. Mesin air nggak dimatiin. Nah itu namanya teledor. Padahal torannya udah penuh. Ini teledor. Mesin air nggak dimatiin, nah ini rusak gitu. Ayo ganti. Karena itu teledor. Jadi bukan hanya masalah api aja kan, ada mesin airnya. Mesin air rusak. Kenapa? Makainya teledor. Sama aja, bukan masalah api, kebakaran, apa aja. Dia anggap dia nyewa. Baik. Wa kadzalika, demikian pula. Demikian pula apa? Kan ada dua masalah nih, ada yang wajib ganti, ada yang nggak wajib ganti. Yang nggak wajib ganti kalau nggak teledor kan, yang wajib ganti kalau. Nah wakadzalika, demikian pula, maksudnya demikian pula wajib ganti atau demikian pula wajib nggak ganti gitu. Ini bahasa Arab gitu harus paham. Demikian pula. Nah ini. Demikian pula contoh yang wajib ganti atau contoh yang tidak wajib ganti. Kan kita ngomong lagi apa? Kita lagi nyontohin yang mana? Yang wajib ganti kan udah dua tadi contohnya. Pertama, ya, apa itu yang pertama? Ya. Nah, pertama, nyewa rumah biasanya digunakan buat tinggal, digunakan buat bengkel. Ini kan yang wajib ganti kan? Yang kedua apa contohnya tadi? Tidur, api nggak dimatiin. Ya kan? Berarti kan contoh kedua-duanya itu contohnya apa? Wajib ganti. Nah kan? Demikian pula. Nah demikian pula kembalinya wajib. Yang wajib ganti. Mungkin kalau bahasa Arab tuh kalau ngaji nggak boleh ngantuk. Kalau tadi ente ngantuk, demikian pula bingung di mana nih? Jadi kalau bahasa Arab tuh nggak usah diulang-ulangi gitu. Matuk sombong. Jadi kita disuruh konsentrasi dari awal sampai akhir. Kalau ditanya demikian pula apa nih? Nah, demikian pula yang wajib ganti gitu. Karena tadi kita ngomong
belum kelar tuh, belum kelar yang wajib ganti, belum kelar contohnya. Mau dicontohin lagi nih yang wajib ganti apalagi? Laukana dzalik. Oh, kalau memang kerusakan itu disebabkan kenapa? Tarki wasailil ikot bi aini sighar. Membiarkan hal-hal yang bisa menyala di tangan anak kecil. Ya. Ada korek api, kan yang bisa menyebabkan api apa? Korek api. Demikian pula membiarkan alat untuk mengeluarkan api itu namanya wasailul iqad. Bensin itu namanya wasailul yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan api gitu. Membiarkan alat yang bisa menimbulkan api dibiarkan di tangan anak kecil. Kan anak kecil nggak tahu apa. Ada korek api, dimain-mainin sama anaknya, dikeces-kecesin gitu lah. Orang tuanya demenin aja, akhirnya kebakaran. Ini namanya teledornya nih. Teledor. Kalau memang ada alat yang buat ini, jangan dibiarkan sama anak kecil, kan anak kecil nggak. Ini termasuk teledor. Tahu ada korek api di sini, anaknya main korek-korek api, dikecesin, akhirnya nyelentap, kena hordeng. Oh, kena hordeng, di situ ada gas lagi nyala, ngomong, kena dia namanya itu teledor. Kadzalika demikian pula, laukana dzalik, kebakaran itu disebabkan karena bisa babi tarki, membiarkan wasailil iqad, alat-alat yang bisa ngeluarin api dibiarkan fi aidi sighar, di tangan anak kecil, wa nahwihi, atau seumpama anak kecil. Wa hakada, demikianlah ayu dororin, segala macam ya, doror apa itu, segala macam kerusakan yusibul ainal mustajarah, yang menimpa kepada barang yang disewa. Kalau memang bisa babisuil istimal, kalau memang disebabkan karena menggunakannya nggak baik, nggak benar gitu oleh orang yang nyewa, ya. Nah, itu kan tadi contoh nyewa rumah. Nah sekarang nyewa kendaraan, contohnya menggunakannya ya, di luar kebiasaan. Contohnya mana? Kama lawis ta'jaro sayyaratan, orang nyewa mobil. Lirukub, kan biasa nyewa mobil untuk diapain? Kalau rumah kan untuk dihuni gitu. Kalau mobil untuk diapain? Untuk dinaikin gitu. Kalau bahasa kiri kan dinaikin aja. Ya. Tapi naiknya biasa. Ya, bukan ngebut-ngebutan gitu. Nah, kalau ini digunakan untuk ngebut-ngebut nih, asro'a pisair tuh kalau bahasa. Digunakan mobil itu kendaraan yang disewa buat cepat, maksudnya buat apa ini bahasa kita? Kebut-kebutan. Atau bukan kebut-kebutan, apa namanya istilahnya? Ya, kalau supir namanya apa? Ugal-ugalan. Nah, ya. Kalau digunakan mobil yang buat ugal-ugalan. Nah, itu ya. Itu namanya asro'a bihasbi sirfil amakil muzdahimah tuh. Di jalanan yang apa? Yang macet lah, yang sempit. Digunakan buat ngebut-ngebutan di jalan yang sempit. Awit turukul wa'irah, atau di jalan yang tidak licin. Jalan nggak licin, digunain buat ngebut-ngebutan, kan rusak tuh kendaraan. Pana taja'an dalika dararun, terjadilah kerusakan pada kendaraan yang disewa. Wajib nggak tuh ganti? Wajib. Wa kadzalika, demikian pula. Demikian pula apa nih? Wajib ganti kan. Emang lagi ngomong malah wajib ganti. Maksudnya ini contoh-contoh ini supaya jelas. Demikian pula wajib ganti iza qassara fil hifzi. Kalau yang tadi kan teledor penggunaan. Demikian juga teledor pemeliharaan gitu. Kan teledor banyak. Bisa teledor penggunaan, bisa teledor memelihara, narok, kalau kita naroknya sembarangan, itu kan berarti teledor juga di sini. Qassara fil hifzi, teledor
dalam pemeliharaan. Contoh, ka'an yadha'al ainal mustajarah fi makanin la tudha'u bihi adatan. Contoh, orang nyewa barang, taruhnya di tempat yang bukan adat kebiasaan tempat naruh barang, bukan tempat kebiasaannya. Kan kalau motor kan tempat kebiasaannya tempat, bukan di tempat kebiasaan. Contoh, kalau belum jelas juga, seperti iza wada'a as-sayyara fi muntasafit thariq, taruh mobil di tengah jalan. Mestinya naruh mobil di tengah jalan, emang adatnya orang naruh mobil di tengah jalan. Akhirnya ditabrak orang tuh mobil, pecok. Kan itu kan contoh naruh mobil bukan di tempat yang biasa ditaruh. Naruhnya di mana? Di tengah jalan. Akhirnya ditabrak orang tuh mobil, pecok. Anjing ganti orang yang nyewa maksudnya, ya. Iza wada'a as-sayyarah fi muntasafit thariq, di tengah jalan. Au makanin ghairi ma'mun, atau di tempat yang enggak aman. Naruh motor di tempat yang kagak aman, duna harasa, enggak ada yang jagain. Enggak ada ya. Nah, kalau tempat parkiran enggak ada yang jagain. Tahu tempat enggak aman, naruhnya di enggak ya. Nah, hilang, ganti. Fa innahu yadman. Nah, itu contoh-contoh seperti tadi itu wajib kan? Ma yatra 'alaiha min hawadis, apa aja yang terjadi ya kerusakan-kerusakan terhadap benda yang disewa harus ganti. Amma law wada'aha fi makanin ma'mun, tapi kalau ditaruhnya, diletakkan di tempat yang aman, ya tadun nas wad'aha, yang memang biasaan orang naruh di tempat itu ya. Summa asabah syai', kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, wa innahu la yatmanu, enggak wajib ganti. Misalnya, ada lagi enggak contoh-contoh yang wajib ganti nih? Ada nih ya. Nah, kalau ini bukan masalah penggunaan, bukan masalah pemeliharaan, ada lagi contoh ini yang wajib ganti ya, tapi termasuk teledor. Apa ini contoh lagi? Wa kadzalika yadmanul mustajirul ainal muajjarata idza sta'malaha ba'da intihai muddatil ijarah. Nah, demikian pula wajib ganti al-mustajir. Al-mustajir, orang yang nyewa wajib ganti al-ainal mustajarah, benda yang disewa, apabila dia gunakan, walaupun menggunakannya biasa, tapi digunakannya setelah habis masa kontrak. Kan orang kontrak ada masanya. Nyewa motor umpamanya, ya, dari pagi sampai sore, malam masih dipakai, bukan berarti malam masih dipakai, kan berarti dia gunakan setelah selesai masa kontrak. Seandainya itu barang hilang, hilangnya setelah apa? Nah, setelahnya masa kontraknya wajib ganti. Kan kekuasaan orang yang kontrak sudah berakhir ya. Ini kan tadi kan ada waktunya. Nah, ini namanya teledor juga, bukan hanya teledor penggunaan, bukan teledor apa tadi itu ya, memelihara. Dia pakai itu motor sudah habis masa kontrak. Nah, ya itu namanya ba'dan tiha, setelah selesai muddatul ijarah, masa sewa udah selesai masih dipakai. Nah, ini rusak. Awalam yastamilha, atau dia nggak pakai benda yang disewa, dia nggak pakai. Walakinnahu lam yukhalli bainaha wa baina malikiha, tetapi dia belum serahin gitu. Jadi bukan hanya sekedar dia pakai, walaupun benda yang disewa dia kagak pakai, ya, akhirnya hilang, wajib ganti. Kalau memang hilangnya itu sesudah habis masa kontrak.
Ini kan kita dengar ini karena orang belajar fikih itu muter-muter aja bab toharo ini pelajaran ini. Bab toharo, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Belum tuntas ini udah ganti lagi. Bali toharo lagi. Belajar fikih harus tuntas. Ya. Jadi fikih itu mengatur syariat Islam, mengatur kehidupan manusia, baik itu ibadah sama Allah, muamalah sesama manusia. Ini kan muamalah sama manusia. Gurunya lagi nggak mau puyeng gitu kan, kalau masalah ini puyeng, guru tuh nggak mau puyeng. Karena dia nggak mau puyeng, ganti lagi dah dari awal kan. Kalau masalah air apa gampangan dikit gitu, gurunya lagi nggak mau puyeng. Atau apa sih? Amma lawista malaha. Au gini, amma laulam yastamilha wa asaw syai'un qabla tamakun min radiha. Ya, tetapi kalau seandainya masa sewa udah habis, benda yang disewa dia kagak pakai, gitu. Tetapi mau dipulangin gitu, mau dipulangin ada aja halang, ada uzur lah gitu. Mau dipulangin ada yang uzur, nah itu nggak ada masalah tuh. Ya. Kalau memang ada yang uzur itu, ya, mau dipulangin ada yang uzur. Nah itu namanya nggak teledor. Tapi kalau ada waktu, ada apa, tapi kagak dipulangin, terjadi sesuatu, nah itu tanggung jawab orang yang Nah di sini saya ulangi, amma laulam yastamilha. Adapun kalau benda itu nggak dipakai, wa asabaha syai'un, terjadi sesuatu, qabla tamakun min radiha, sebelum dia pulangin, ya. Tetapi apa namanya, ada uzur di sini, ya, ada uzur, la yadman, maka tidak wajib ganti. Istishaban lima kana qabla intihail muddah min adabin paman, ya. Jadi mengikuti sebelum berakhirnya masa kontrak, dia itu nggak wajib ganti kalau memang dia tidak bisa, ya. Kena sakit umpamanya, mau pulangin kena sakit, ya. Gitu, nungguin dulu sakitnya reda baru dipulangin. Nah itu namanya kan ada uzur, ya. Kalau ada uzur berarti tidak ada keteledoran. Nah itulah tadi judulnya apa itu, orang yang nyewa barang, ya. Apabila terjadi barang itu kerusakan atau hilang, wajib ganti nggak oleh orang yang nyewa gitu. Jawabannya adalah orang yang nyewa barang itu sama aja seperti orang yang diamanatin barang. Apa artinya? Artinya apabila barang yang diamanatin oleh orang itu dipelihara dengan baik, tidak teledor, terjadi sesuatu, nggak wajib ganti. Demikian juga orang yang nyewa barang. Orang yang nyewa barang itu sama aja seperti amanat orang di tangan dia, ya. Bahwa itu kan benda orang, wajib dipelihara. Makanya kalau ente nyewa rumah sama orang, bilang anggaplah ini rumah seperti rumah sendiri. Iya. Coba. Kalau ente punya rumah sendiri gimana? Apik nggak? Mau tidur matiin, mau nyalain air, ya. Nah, kalau airnya udah penuh, ya, dimatiin mesin airnya. Nyalain air, orangnya pergi kemana-mana. Gitu. Berarti kan kalau kita nyewa rumah orang, anggaplah itu seperti rumah sendiri, insya Allah. Ya. Itu kan biasanya orang nganggap, punya orang biarin aja, kalau dirusak ganti. Nah itu berarti dia belum belajar fikih itu. Kan gitu. Dikit-dikit, ada ini rusak, ada ini rusak. Ini kalau umpamanya ente anggap seperti rumah sendiri, ada hujan bocor, nah liatin aja gentengnya itu gitu, beres gentengnya, dikit-dikit, oh ini bocor ini, gitu, anggap seperti. Baik, nah sebentar lagi waktu Isya akan datang, tiba kalau kita mulai judul yang berikutnya nanti, ya, tangguh. Ya. Baik, ada yang tanya? Parkiran akadnya apa? Parkiran kayak semisal Alfa itu, ya. Kan dari Alfanya nggak menyediakan, dari kita tukang parkirnya pun nggak ada akad. Ya. Ini
nggak ada akad gitu. Jadi ini udah berlalu. Jadi ini namanya bai'ul mu'athah ya. Jadi apakah orang akad semuanya kan ada akad jual beli, ada akad kontrak mengontrak. Kalau hal-hal yang kecil-kecil itu nggak perlu pakai akad ya. Masih kontraknya 2.000, 3.000, saya terima kontrak, enggak ya. Ya itu namanya mu'athah, itu udah transaksi tuh. Udah tanggung jawab tuh orang yang itu harus tanggung jawab dia tuh. Ya. Yang nungguin dia tanggung jawab gitu. Jadi walaupun nggak ada akad, ini udah termasuk akad karena yang kecil-kecil itu nggak perlu pakai ijab. Oh, ente suruh beli anak ente sabun. Nah, anak kecil aja kalau mau aturan jual beli nggak boleh anak kecil, harus dewasa. Sabun 1.000, dilemparin tuh duit ini ambil, nggak ada ijab kabul. Oh kecuali yang gede-gede dah, pasti ijab kabul. Jadi walaupun nggak ijab kabul udah jadi kontrak, udah jadi transaksi. Apalagi dipakai ambil duit duluan lagi, kan biasanya duit duluan. Itu tanggung jawab. Nah kita juga ikut andil gembok gitu, ya. Kecuali kalau yang ngontraknya yang nyawa itu enggak, jangan digembok, jangan. Nah kalau dia bilang itu kan ditanggung jawab dia tuh. Sebab dia mau beresin tuh motornya supaya ininya muat banyak gitu. Namanya tanggung jawab deh. Nah ya. Jadi yang wajib mengganti itu bukan yang tukang parkir, itu yang bosnya itu, yang ngelola itu. Dia itu teledor, nggak menginstruksikan kepada pegawainya itu. Kan yang banyak duitnya siapa, maksudnya yang itu? Bosnya. Baik, kita tutup majlis dengan Al-Fatihah. Sebelum doa, semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.